Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah afdalnya sebelum kita berzikir bersama-sama, mari dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, induknya Al-Quran, dengan harapan semoga hidayah senantiasa tercurah di kolbu kita, di jiwa kita, di rohani kita, khususnya rohani atau Nur Muhammad, untuk memudahkan, membangkitkan hasrat kerohanian kita dengan keyakinan bahwa Al-Fatihah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu qadim, dan Al-Quran adalah petunjuk pembeda yang hak dan yang batin, atau Al-Furqan. Al-Quran adalah cahaya. Tanya nasubuki Nur menghubungkan hati kita, jiwa kita, perasaan kita, khususnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fasal muttaqun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, patut kita kembali bersyukur atau merasakan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah, di mana pada malam hari ini Allah kembali mengizinkan kita. Itu yang kita patut kita sadari lewat jiwa, lalu kita yakini dalam hati kita bahwa ini atas izin Allah, ini atas karunia dari Allah. Lalu sedikit bergeser lebih dalam lagi, dan di dalamnya keyakinan. Di dalamnya keyakinan ada ruh, ada zuk, ada rasa bahwa yang mengizinkan kita hadir di tempat ini, rasa yang menemukan kebenaran itu. Tidak yakin lagi, tapi merasakan kebenaran itu. Maka ini kurasakan bahwa Allah yang mengizinkan saya sampai ke tempat ini. Lalu kemudian di dalam rasa kebenaran ada nikmat kebenaran. Melalui nikmat itu membenarkan
membenarkan kebenaran Allah, bahwa Allah lah yang mengizinkan kita sampai di tempat ini. Lalu kita berucap Alhamdulillah. Letuk memang sampai dulu baru mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam, yang memberi, menganugerahi kita dengan karunia terkhusus di kesempatan, kesehatan, iman, Islam, dan ihsan. Begitupun kita menghubungkan diri kita, seperti itu standarnya. Sahabat, kita sadar di saat kita berselawat, Allah berselawat kepada kita beserta seluruh para malaikat. Kita sadari bahwa Allah berselawat itu jiwa-jiwa yang sadar, jiwa-jiwa yang mendapat ketenangan. Lalu dengan hati kita yakin bahwa saat ini Allah yang berselawat kepada kita. Setiap disebut kekasihnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berselawat kepada kita dan seluruh para malaikat. Inna Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kita sadari atau kita yakini dalam hati kita. Kalau diyakini sudah di hati kita keberpihakan itu kepada Rasulullah, sekarang sudah ada di hati kita. Kedekatan diri kita dengan hati kita bisa dipisahkan antara kita dan hati kita. Seperti itulah kedekatan besar. Begitupun merasakan bahwa Allah yang berselawat satu, dirasa. Pernahkah rasa itu zon itu? Dia kena belis, tidak pernah bohong. Aku dirasakan kebenarannya bahwa Allah berselawat kepada kita. Kita jadi pandanglah diri kita yang saat ini Allah berselawat kepada wajah arupa kita, lahir kita, wajah hati kita, wajah ruh, sampai ke wajah rahasia. Sahabatku dan saudaraku, jika sudah terasa seperti itu, atau kita sudah yakini dan kita nikmati, tadi di pamasi tinggal menunggu hidayah. Seperti apa kesannya? Apa kesannya di diri kita? Bawakah kesan rindu kepada Rasulullah? Bawakah kesan cinta?
bahwa karena satu bahagia, kegembiraan, dan pastinya sahabat, di saat kita gembira berhubungan dengan Rasulullah, seperti itulah kegembiraannya Allah terhadap diri kita. Jadi dihubungkan diri kita di setiap waktu atau di setiap saat selalu bersama dengan Rasulullah, baik lewat kesadaran kita, baik lewat keyakinan kita, baik lewat unjuk rasa yang tak pernah letak, sekalipun lidah ini mengatakan begini, mengatakan hal yang salah, di dalam lubuk hati kita yang paling dalamnya hati mengatakan itu salah atau itu bohong. Inilah yang patut kita sadari dan kenali. Terkhusus mari kita jadikan sebagai imam ketika kita sholat. Ya, mari kita jadikan sebagai guru ketika keinginan itu ada untuk belajar. Itulah belajar, cara belajar atau seperti itulah memanfaatkan potensi diri, potensi yang ada pada diri setiap diri yang Allah ciptakan sebaik-baik bentuk yang paling sempurna, karena Allah maha sempurna yang berhak menyembah Allah dengan kesempurnaan. Ada pula diberikan kepada hambanya yang namanya manusia. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Itulah sebabnya sahabatku dan saudaraku, hanya manusia yang ditunjuk sebagai khalifah, karena hanya manusia yang memiliki kesempurnaan. Jika malaikat adalah kekasih karena ketatannya, tidak pernah ingkar, tapi tidak diberi nafsu. Sementara manusia diberi semua dengan nafsunya, dengan hasratnya, keinginannya, dibalik menjadi melalui taat menjadi rindu menjadi cinta. Hanya manusia diberi nur Muhammad untuk berhubungan, untuk memenuhi hasrat cinta kepada Allah, kepada Sang Maha Cinta. Itulah harapan kita, sahabatku dan saudaraku, dan tetap untuk senantiasa kita diingatkan oleh agama kita, agama Islam, agama yang selamat, memberikan kita petunjuk, memberi kita jalan, memberi kita wadah agar senantiasa kita menyadari bahwa kita ini sedang berjalan. Kita ini akan menuju kembali kepada Allah, dan kita ini sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan harapan yang tertinggi adalah kembali kepada Allah dengan ridha yang Allah ridai sesuai harapan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wadahnya, sahabatku.
wadah melalui syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan dengan wadah ini kita pakai melalui tuntunan itu, melalui ketentuan itu kita berjalan untuk menggapai seperti apa harapan Allah kepada kita. Jadi sahabatku dan saudaraku, tentu muncul dan senantiasa muncul di hati kita bagaimana berjalan itu, apakah nantinya sampainya hamba kepada Allah itu ketika sudah meninggal. Kita diberi gambaran, sahabatku dan saudaraku, ketika kita diperjalankan dari titian, dan titian itu 3 pos. Ada yang berjalan merangka-rangka, ada dengan berjalan dan berlari kencang, dan ada yang bagaikan kedipan mata, lebih cepat bahkan daripada kedipan mata. Ini adalah pilihan buat kita. Begitupun saat ini, ya itu gambaran akhirat. Begitupun saat ini, kita belum meninggal atau berpulang atau belum sampai jatah hidup. Ada yang berjalan dengan merangkak, bahkan ada yang belum berjalan malah. Belum berjalan, ada sudah berjalan. Ada berjalan dengan cepat, ada yang sudah berlari kencang, dan ada yang lebih cepat daripada kedipan mata. Bahkan ada sudah tidak berjalan, dengan lalu letupnya. Itulah di dunia sufi. Kita kenal dengan fana fil af'al, fana fil asma, fana fil sifat, fana fil zat. Ada dengan perjalanannya sudah sampai kepada af'alnya Allah. Artinya kesadaran itu, kesadaran di jiwa ini, di akal ini, sudah sampai kepada af'alnya Allah. Artinya sudah membenarkan, tidak ada sedikit pun keraguan, karena melalui pemahaman bahwa semua ini Allah nyatakan, dan itu sungguh benar apa yang kita saksikan sebagai petunjuk bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini dengan ketentuan dan ketetapannya. Sama saat ini, sahabatku dan saudaraku, ini kita menyadari sepenuhnya bahwa wujud tubuh kita, mari coba pandang ini diri kita secara lahir saja dulu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang terkhusus di wajah kita,
di wajah kita. Jika kita sadar akan ini dengan sadar Allah, maka kita akan membenarkan bahwa tidak ada yang menciptakan ini diri, tidak ada yang merancang ini diri, tidak ada yang membentuk ini diri, tidak ada yang memelihara ini diri, kecuali Allah. Jika kita memandang ini wujud diri kita, artinya kita memandang af'alnya Allah. Af'al artinya perbuatannya. Ini tidak ada campur tangan. Ini laisa kamislihi syai'un. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bentuk diri ini. Atau ada tapi bentuk batu. Semakin dia baca, semakin dia sadari akan ini dia, semakin nyata kebenaran af'alnya Allah, sampai masuk ke kalbunya, meyakini sepenuhnya, diantar oleh ilmu yakin sampai ke jenjang ainul yakin. Hakul yakin, fana itu sudah fana. Di setiap geraknya adalah gerak Allah, karena tidak ada yang kuasa menggerakkan ini diri kecuali Allah. Untuk mengingat Allah, jika kita tidak mampu mengingat zatnya, sifatnya, asmanya, maka ingatlah afalnya, bahwa gerak kita ini seperti agama memberi petunjuk. Ketika engkau akan beranjak dari tempat dudukmu, akan menuju ke suatu tempat, lihat dan baca itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Atas nama Allah, aku berserah diri. Tidak ada dayaku, tidak ada gerakku, tidak ada kehendak. Tetap itu Allah nyatakan dirinya pada diri kita. Tetap tidak ada daya upaya ini. Ketika kaki sudah melangkah, yang kita saksikan adalah Bismillah tawakkaltu Allah. Mari ngeraro, dan itulah zikir. Setiap gerak kita sudah berbentuk zikir dan sudah memenuhi syarat namanya. Allah ciptakan kita manusia adalah itu beribadah. Itulah ibadah. Itu bentuk ibadah. Dan itu namanya berjalan dan sudah sampai kepada af'alnya Allah. Dan itu ditonton. Karena itu yang mau dipersaksikan ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi dan menyaksikan tidak ada Tuhan, tidak ada yang menggerakkan ini kedua tangan, kedua kaki, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, kecuali Allah. Jika tidak ada kerugian lagi, itulah fana namanya. Fana. Betul digodok. Inilah yang kita mau jalan, dan itulah yang kita mau saksikan sesungguhnya. Kalau sampai sudah bukan, maka ini dulu sampai kau cari perbuatanku. Jika engkau dapatkan, tentu kubur. Jika engkau kubur, akulah
karena sesungguhnya tidak ada perbuatan. Itulah orang fana. Dingerangi pengelah kala hidup karena nyata jadi apanya yang nyata? Perbuatannya Allah, hak penciptaannya Allah, hak pemeliharaannya Allah. Ya kita nyatakan itu yang perlu dipertegas di majelis ini, bahwa kita ini majelis zikir. Di setiap kondisi kita sudah betul-betul zikir. Bahkan kalau di jenjang fana bukan lagi zikir. Zikir artinya mengingat. Mengingat. Kalau ini nyata disadari, sudah mengenal namanya sampai ke tingkat fana fil afal, bukan lagi mengingat tapi mengenal. Pikir itu kalau dia sungguh mengenal, maka akan sampai. Itulah maksud dari barang siapa kenal dirinya, sadar akan ini diri, maka dia akan sadar dan kenal siapa penciptanya, siapa Tuhan. Mengarafa nafsahu wa qad arafa rabbah. Ini mesti berulang dan berulang, karena seperti itulah konsepnya untuk kembali kepada Allah, dan kita harus saksikan. Jangan sekali-kali terlena dan kesasar. Dibilang berjalan tidak, dibilang tidak merasa berjalan, tapi tak tahu arah dan tujuan. Start dan finishnya tidak jelas. Mau berjalan tak tahu bagaimana berjalan. Ketika dia berjalan, kemana arahnya, kemana sasaran. Kalau sadar diri, sadar akan diri bahwa kita ini hamba, maka dia akan sadar bahwa hamba itu fakir. Kalau dia sadar bahwa dia itu fakir, arti daripada fakir tidak memiliki apapun juga, tidak memiliki diri ini bukan milik, gerak tak bukan milik, hidup tak bukan milik, apapun itu yang dimaksud hamba fakir. Tidak ada daya upaya kecuali daya upaya Allah. Orang yang seperti ini tidak mengingat Allah lagi. Kembali, mana mungkin lebih nyata ini yang dicipta dan pencipta. Ini akan coba sadari, bisakah kita yang lebih jelas, yang baru ini, yang dimiliki ini, yang dikuasai ini, dan dikehendaki ini, yang diberi ilmu ini, daripada yang memiliki. Yang memiliki gerak, apakah yang lebih nyata dimiliki atau yang memiliki? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajah. Di mana kuhadapkan, ini orang fana, di mana kuhadapkan wajah hatiku, wajah kesadaranku, wajah keyakinanku,
Wajah Zaud, di situ wajah Tuhan. Di situ kebenaran Tuhan. Sahabatku, harus lebih jelas. Itulah di bulan ini yang kita peringati hadirnya sosok manusia terbaik dan termulia. Karena kita pun diharapkan seperti itu. Dan inilah bulannya turunnya cahaya. Cahaya kebenaran yang nampak nyata di bumi ini ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah orang yang lagi kebingungan, tidak tahu jalan dan tak tahu arah kemana. Dengan hadirnya Rasulullah, maka semakin jelas bahwa manusia hadir dan tujuan hidup ini mesti kembali kepada Allah dengan ridha yang Allah ridha. Mesti kembali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Yang suci itu hanya Allah. Jadi foto atau kamu tidak juga, maka dia disebut sih. Adanya engkau, adanya engkau tiada. Aku dikatakan, tapi aku engkau, adanya aku engkau tiada. Tapi aku engkau itu karena akulah kul huwallahu ahad. Akulah Allah Samad. Akulah subhanallah. Akulah alhamdulillah. Akulah la ilaha illallah. Akulah Allahu akbar. Tiga ni, la haula wala quwwata illa billah. Kalau buang kubur itu kamu hati, dia artinya digampungan kita, tidak ada milik daya ini berkata semua itu yang ini dia bicara itu dan berjalan lagi orang seperti dan dihisap apa mau dihisap amalnya bukan amalnya goblok pun kamu ditipai goblok pun Allah ini yang patut kita sadari sahabatku sebagai hamba. Itulah tuntunan beragama, dilarang sombong, karena itu hijab besar. Dilarang riak, iri, dengki, benci. Tapi yang kita dianjurkan adalah sabar, ikhlas, bersyukur. Karena itu orang yang sadar. Kenapa begini? Sahabat aku bisa makan orang tua itu. Dia jaga lo. Terima bahwa itu yang dimaksud. Innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama Allah. Si bawah pengelakar. Si bawah. Agar si bawah kita. Kita bersama kehendak kodrat iradatnya, kita bersama hidupnya, hayatnya, ilmu basarnya sama alam semua ini yang mau disaksikan. Iya, dan cara menyaksikannya itu bukan di luar, di diri. Menyaksikan itu kebenaran itu karena diri ini, manusia ini
itulah sebaik-baik bentuk dan paling sempurna untuk mengenal. Sampai para ulama ahli kasar bahwa di diri manusia itu ada tujuh lapis ke atas itu langit. Semua ada di diri. 7 lapis ke bawah semua ada. Engkau ni malaikat, engkau ni lekat di diri ini ada sifat iblis, engkau setan, engkau malaikat, ada juga. Wafi anfusikum afala tubsirun, ada juga. Jadi mesti kita cerdas. Artinya agama mencerdaskan kita bahwa kita ini sedang berjalan dan cara berjalannya seperti apa. Dan mesti kita sampai letukin apa isu. Jika tidak sampai kita ini berkembali, ada alam karantina, ada alam persinggahan karena belum memenuhi syarat. Adalah namanya alam kubur, alam barzakh. Dikarantina dulu di situ untuk menunggu, karena belum memenuhi syarat untuk masuk kembali kepada Allah. Allah itu maha suci, yang mesti kembali yang suci, dan yang suci itu yang kita tahu, yang hanya Allah yang maha suci. Kalau kita hambanya marota kotor, jadi kesadaran Allah suci di hati kita, keyakinan itu Allah hakim suci, lebih dari rohani, karena memang rohani tidak pernah ternodai, tidak pernah. Yang jadi tugas buat kita yang suka ternodai adalah akal kita, atau ini jiwa, khususnya hati jadi penentu. Jika ini baik maka baik, ikut itu jiwa. Jika itu buruk maka buruk semua. Jadi jiwa tunduk kepada hati, hati menghadap ke ruh, ke fitrah, maka dia akan menemukan guru sejati. Kau kira aku, karena itulah guru sejati yang itu tidak pernah salah. Yang salah itu dan sering salah adalah jiwa atau pikiran kita. Butuh ada petunjuk namanya Al-Quran. Ia melalui Nabi kita, kekasihnya Allah itu yang diutus untuk menyempurnakan perjalanan hidup kita. Oleh itu, sahabatku dan saudaraku, mari senantiasa menyadari ini bahwa kita ini berjalan. Mari senantiasa muhasabah, sudah sampai di mana saya ini. Mari sadari, harus secepat mungkin, jangan menunda-nunda waktu, karena yang pastinya tidak ada di antara kita yang pastikan bahwa masih bisa hidup sehari, seminggu, sebulan dan setahun ke depan. Terkadang hanya tanda yang datang, itu pun tanda tidak ada kepastian pada diri manusia. Tinggal kita, maukah kita? Mau? Luka. Jadi kapan dan di mana saja kita merasa bersama Allah melalui zikir. Jika hati ini tidak bisa mengingat Allah, biarlah minta sama Allah, biarlah lisan ini ya Allah.
Biarlah lisan ini menyebut nama sekalipun aku tidak melihatmu, tapi aku yakin bahwa engkau melihat aku. Kita tentu yang masih ada. Aku butuh akan kasih sayang. Aku butuh petunjuk. Demikian sahabatku, semoga ada manfaatnya terkhusus buat diri pribadi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.